Udara dingin pegunungan menusuk kulit Dr. Adit, membuat hidungnya sedikit meradang. Sejak seminggu yang lalu, ia terdampar di rumah sakit Pelita, sebuah rumah sakit kecil di tengah pelosok pedalaman. Ia dipindahkan dari Rumah Sakit Pusat Jakarta, tempatnya bekerja sebagai dokter spesialis bedah dengan segudang prestasi. Kok pindah ke sini, Dok? Tanya salah satu rekan kerjanya, Dr. Yuda, dengan ekspresi heran. Der, Adit hanya tersenyum tipis. Alasan pribadi, jawabnya singkat. Di sini, Dr. Adit merasa seperti berada di planet lain. Rumah sakitnya kumuh, alat medisnya jadul, dan pasiennya kebanyakan petani dengan penyakit sederhana. Belum lagi, suasana rumah sakit yang sepi dan sunyi membuat Dr. Adit merasa terasing. Dokter baru nih, kata Suster Tuti, menjulurkan tangannya sambil menyeringai. Der, Adit menjabat tangan Suster Tuti dengan senyum kecil. Suster Tuti seorang perawat senior dengan wajah keras dan sikap yang terkesan menakutkan. Saya Dokter Adit, kata Dokter Adit sambil menunjukkan kartu namanya. Suster Tuti menatap kartu itu dengan sinis. Saya tahu, katanya, tapi jangan harap bisa menunjukkan kehebatan di sini. Saya hanya ingin bertugas dengan baik, kata Dokter Adit. Ya, lihat saja nanti, kata Suster Tuti, lalu berlalu dengan sikap menyebalkan. Der, Adit menggeleng kepala. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi tantangan besar di rumah sakit ini. Para staf terlihat menghindarinya. Mereka menganggap Dokter Adit sebagai dokter kota yang tidak akan bertahan lama di tempat ini. Mungkin mereka tidak tahu siapa saya, pikir Dokter Adit. Der, Adit terkenal sebagai dokter bedah yang handal di Jakarta. Ia adalah dokter termuda yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk mempelajari teknik bedah canggih. Ia menguasai berbagai teknik bedah modern yang belum pernah dilakukan di Indonesia. Namun, di rumah sakit ini, Dr. Adit hanya dianggap sebagai dokter pemula. Ia diperlakukan seperti orang asing. Baiklah, saya akan buktikan pada mereka siapa saya, bisik Dr. Adit dalam hati. Hari-hari berikutnya di rumah sakit Pelita adalah ujian kesabaran bagi Der Adit. Ia dituntut untuk beradaptasi dengan alat medis jadul, menangani pasien dengan penyakit yang seringkali sulit diobati, dan menahan sikap meremehkan dari para staf. Dr. Adit mendapati diri dalam posisi yang menyeramkan, terjebak di dunia yang terlalu berbeda dari dunia yang ia tinggalkan. Kapan dokter baru itu mau pergi ya? Tanya Suster Tuti pada Dokter Surya, kepala rumah sakit, dengan nada mengejek. Sabar saja, jawab Dokter Surya dengan santai. Dia dokter berpengalaman. Mungkin hanya butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Dokter Surya sebenarnya merasa kasihan pada Der Adit. Ia tahu bahwa Dokter Adit adalah dokter yang hebat. Tapi ia juga tahu bahwa Dokter Adit akan sulit beradaptasi dengan suasana rumah sakit yang begitu berbeda. Suatu sore, seorang petani bernama Pak Karto datang ke rumah sakit dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Ia mengatakan bahwa anaknya, Rudi, sakit berat. Anak saya demam tinggi dan muntah-muntah, kata Pak Karto dengan suara gemetar. Saya takut anak saya sakit berat. Der, Adit langsung memeriksa Rudi. Ia menemukan tanda-tanda yang tidak biasa. Rudi mengalami demam tinggi, perut kembung, dan napasnya terengah-engah. Rudi mungkin mengalami infeksi berat, pikir Dokter Adit. Der, Adit memeriksa Rudi dengan seksama. Ia menemukan tanda-tanda yang tidak biasa. Ia curiga Rudi mengalami penyakit langka yang sulit diobati. Pak Karto, kata Dokter Adit, Rudi harus diopnam segera. Diopnam? Untuk apa? Tanya Pak Karto dengan bingung. Kami perlu melakukan beberapa tes untuk mengetahui penyebab sakitnya, kata Dokter Adit. Kami juga perlu memberikan obat-obatan yang tepat. Tapi dokter, saya tidak punya uang untuk mengobati Rudi, kata Pak Karto, suaranya bergetar. Der, Adit menatap Pak Karto dengan sedih. Ia tahu bahwa Pak Karto adalah seorang petani miskin yang hidup dari hasil tanahnya. Ia takut jika Rudi harus diopnam karena tidak memiliki uang untuk mengobati. Pak Karto, jangan khawatir, kata Dokter Adit. Saya akan menanggung biaya rawat inap Rudi. Pak Karto terkejut. Tidak usah, dokter. Saya bisa mencari uang untuk mengobati Rudi, kata Pak Karto. Tidak apa-apa, kata Dokter Adit. Saya ingin membantu Rudi. Der, Adit tahu bahwa ia harus menolong Rudi. Der,
Adit menatap mata Pak Karto, mencoba menenangkannya. Ia tahu ketakutan yang menyergap hati orang tua ketika anaknya sakit. Saya janji akan mengobati Rudi dengan sebaik mungkin, ujar dokter. Adit dengan nada yakin. Terima kasih, dokter, bisik Pak Kartu, air mata menetes di pipinya. Suster Tuti menggeleng kepala menyaksikan percakapan itu. Ia masih meragukan kemampuan dokter Adit. Dokter baru itu terlalu baik hati, gumam Suster Tuti. Semoga tidak merugikan rumah sakit ini. Der, Adit membawa Rudi ke ruang rawat inap. Ia mengalami kesulitan mendapatkan obat-obatan yang dibutuhkan karena rumah sakit terbatas persediaan. Suster, bantu saya mencari obat ini, kata dokter. Adit sambil menunjukkan nama obat pada Suster Tuti. Suster Tuti menatap nama obat itu dengan kerutan kening. Obat ini mahal, dokter, kata Suster Tuti. Tidak ada di rumah sakit ini. Bagaimana kalau kita pesan dari kota? Tanya dokter. Adit, pesan dari kota? Tidak bisa segampang itu, dokter, jawab Suster Tuti. Jalan menuju kota sulit ditembus saat musim hujan seperti ini. Lagi pula, kita tidak memiliki dana untuk memesan obat yang mahal itu. Der, Adit terdiam sejenak. Ia terpaksa berpikir keras untuk menemukan solusi. Ia tahu bahwa Rudi harus mendapatkan obat itu segera jika ingin bertahan hidup. Bagaimana kalau kita gunakan obat alternatif? Tanya dokter Adit pada Suster Tuti. Obat alternatif untuk penyakit seperti ini? Suster Tuti menatap dokter Adit dengan tatapan heran. Itu terlalu berisiko. Tidak ada pilihan lain, kata dokter Adit. Saya akan coba mencari ramuan herbal yang bisa menolong Rudi. Der, Adit memperhatikan dengan seksama ramuan herbal yang dipakai oleh penduduk desa sekitar. Ia memperhatikan jenis-jenis tumbuhan yang digunakan dan cara pengolahannya. Ia berkonsultasi dengan orang tua di desa yang memiliki pengetahuan luas tentang tumbuhan obat. Der, Adit belajar dengan tekun dan sabar. Ia ingin menemukan ramuan herbal yang bisa menolong Rudi. Akhirnya, dokter Adit menemukan ramuan herbal yang cocok untuk mengobati Rudi. Ia menggunakan ramuan itu untuk mengobati Rudi. Semoga ramuan ini berhasil, bisik dokter Adit. Beberapa hari kemudian, kondisi Rudi mulai membaik. Demamnya turun, perutnya tidak lagi kembung, dan napasnya sudah tidak terengah-engah. Alhamdulillah, Pak Karto mengucapkan syukur. Suster Tuti menatap dokter Adit dengan tatapan heran. Ia tidak percaya bahwa dokter Adit bisa mengobati Rudi dengan ramuan herbal. Kamu kok bisa tahu ramuan itu, dok? Tanya Suster Tuti dengan nada penasaran. Der, Adit tersenyum lembut. Saya belajar dari penduduk desa ini, jawab dokter Adit. Mereka memiliki pengetahuan luas tentang tumbuhan obat. Suster Tuti terdiam sejenak. Ia mulai menghormati dokter Adit. Ia sadar bahwa Der, Adit bukanlah dokter kota yang cuma tahu obat-obatan modern. Dokter Adit memiliki pengetahuan yang luas tentang kedua-duanya. Maaf ya, dok, kata Suster Tuti. Saya meremehkan kamu sejak awal. Saya tidak menyangka kamu memiliki pengetahuan seluas itu. Der, Adit menggeleng kepala. Tidak apa-apa, suster, kata dokter Adit. Yang penting Rudi sudah sembuh. Kabar kesembuhan Rudi menyebar cepat di desa. Penduduk desa mulai menghormati dokter Adit. Mereka menganggap dokter Adit sebagai dokter ajaib yang bisa mengobati penyakit apa saja. Suatu hari, seorang pendaki gunung datang ke rumah sakit dengan luka berat di kakinya. Ia terjatuh dari tebing dan kakinya patah. Dokter, tolong anak saya, kata ibu pendaki gunung itu dengan suara gemetar. Kakinya patah dan berdarah banyak. Der, Adit langsung memeriksa pendaki gunung itu. Ia menemukan bahwa kaki pendaki gunung itu patah terbuka. Kita perlu melakukan operasi, kata dokter Adit. Tapi kita tidak memiliki alat operasi yang cukup lengkap di sini. Suster Tuti menatap dokter Adit dengan takjub. Operasi di sini? Tanya Suster Tuti. Tidak mungkin. Kita tidak memiliki fasilitas untuk melakukan operasi. Der, Adit menatap Suster Tuti dengan tatapan yang teguh. Kita bisa melakukannya, kata dokter Adit. Saya bisa melakukan operasi dengan alat yang terbatas. Suster Tuti masih meragukan kemampuan dokter Adit, tapi ia menurut pada dokter Adit. Ia tahu bahwa Der, Adit adalah dokter yang hebat. Der, Adit melakukan operasi dengan alat yang terbatas. Ia menggunakan teknik bedah canggih yang ia pelajari di luar negeri.
Ia bergerak dengan cepat dan teliti. Suster Tuti melihat operasi itu dengan takjub. Ia tidak percaya bahwa Dr. Adit bisa melakukan operasi dengan alat yang terbatas. Operasi itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Dr. Adit mengucapkan syukur setelah selesai melakukan operasi. Pendaki gunung itu segera dirawat di ruang inap. Ia terlihat tenang dan nyaman, seolah lupa dengan rasa sakit yang dialaminya. Suster Tuti terdiam menyaksikan Dr. Adit bekerja. Ia mulai mengerti mengapa Dr. Adit dipindahkan ke rumah sakit ini. Dr. Adit terlalu hebat untuk rumah sakit yang kecil dan terpencil ini. Maafkan aku, Dok, kata Suster Tuti dengan nada yang penuh penyesalan. Aku meremehkan kamu sejak awal. Aku tidak tahu bahwa kamu seorang dokter yang begitu hebat. Dr. Adit tersenyum lemah. Tidak apa-apa, Suster, jawab Dr. Adit. Yang penting kita bisa menolong pasien ini. Aku ingin belajar darimu, Dok, kata Suster Tuti. Aku ingin menjadi perawat yang berkualitas seperti kamu. Dr. Adit mengangguk. Tentu saja, jawab Dr. Adit. Aku akan membantumu belajar. Sejak hari itu, Suster Tuti menjadi asisten setia Dr. Adit. Dia membantu Dr. Adit menangani pasien dan belajar banyak hal dari Dr. Adit. Mereka berkolaborasi dengan baik, menciptakan suasana yang harmonis di rumah sakit. Kabar kehebatan Dr. Adit semakin menyebar. Orang-orang dari desa sekitar mulai berdatangan ke rumah sakit untuk mengobati penyakit mereka. Rumah sakit yang dulunya sepi, kini semakin ramai. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke rumah sakit dengan wajah pucat dan lemah. Ia mengatakan bahwa ia mengalami penyakit jantung yang sudah lama ia derita. Dokter, tolong saya, kata wanita tua itu dengan suara gemetar. Saya sudah lama mengalami penyakit jantung ini. Saya takut jika penyakit ini kambuh lagi. Dr. Adit memeriksa wanita tua itu dengan seksama. Ia menemukan bahwa wanita tua itu memang mengalami penyakit jantung yang serius. Ia memerlukan perawatan khusus dan obat-obatan yang tepat. Ibu harus diopnam, kata Dr. Adit. Kami perlu melakukan beberapa tes untuk mengetahui kondisi jantung ibu. Kami juga perlu memberikan obat-obatan yang tepat. Tapi dokter, saya tidak punya uang untuk mengobati penyakit ini, kata wanita tua itu, suaranya bergetar. Dr. Adit menatap wanita tua itu dengan sedih. Ia tahu bahwa wanita tua itu adalah orang miskin yang hidup sebatang kara. Ia takut jika wanita tua itu harus diopnam karena tidak memiliki uang untuk mengobati. Ibu, jangan khawatir, kata Dr. Adit. Saya akan menanggung biaya rawat inap ibu. Wanita tua itu terkejut. Tidak usah, dokter, katanya. Saya bisa mencari uang untuk mengobati penyakit saya. Dr. Adit menggeleng kepala. Tidak apa-apa, ibu, jawabnya. Saya ingin membantu ibu. Dia tahu bahwa ia harus menolong wanita tua ini. Ia tidak bisa membiarkan wanita tua itu mengalami penderitaan hanya karena tidak memiliki uang. Dr. Adit mengantarkan wanita tua itu ke ruang inap. Ia memeriksanya dengan seksama dan memerintahkan Suster Tuti untuk memberikan obat-obatan yang diperlukan. Suster, kata Dr. Adit, beri ibu obat ini 3 kali sehari. Baik, dokter, jawab Suster Tuti sambil menerima obat-obatan dari Dr. Adit. Dr. Adit menatap wanita tua itu dengan tatapan yang penuh kehangatan. Ibu, jangan khawatir, kata Dr. Adit. Saya akan mengobati penyakit ibu dengan sebaik-baiknya. Wanita tua itu tersenyum lemah. Terima kasih, dokter, bisiknya. Suster Tuti menatap Dr. Adit dengan tatapan yang penuh kekaguman. Ia merasa terharu melihat kebaikan hati Dr. Adit. Ia tahu bahwa Dr. Adit bukanlah dokter yang hanya mengejar uang. Dr. Adit adalah dokter yang benar-benar ingin menolong orang lain. Beberapa hari kemudian, kondisi wanita tua itu mulai membaik. Ia tidak lagi merasakan sesak di dada dan bisa beraktivitas dengan lebih mudah. Alhamdulillah, wanita tua itu mengucapkan syukur. Ibu sudah sembuh, kata Dr. Adit, tersenyum lemah. Terima kasih, dokter, kata wanita tua itu. Anda telah menyelamatkan hidup saya. Dr. Adit menggeleng kepala. Tidak apa-apa, ibu, kata Dr. Adit. Itu adalah tugas saya sebagai dokter. Kisah Dr. Adit semakin terkenal di desa. Orang-orang mulai menghormati Dr. Adit. Mereka menganggap Dr.
Adit sebagai pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. Suatu hari, seorang pria muda datang ke rumah sakit dengan wajah panik. Ia mengatakan bahwa istrinya sedang mengalami persalinan sulit. "Dokter, tolong istri saya," kata pria muda itu dengan suara gemetar. "Istri saya sudah mengalami persalinan selama 2 hari ini, tapi bayinya belum keluar." "Dear," Adit langsung menuju rumah pria muda itu. Ia memeriksa istri pria muda itu dengan seksama. Ia menemukan bahwa istri pria muda itu mengalami persalinan sulit karena posisi bayinya tidak normal. "Kita perlu melakukan operasi kasar," kata dokter Adit. "Tapi kita tidak memiliki alat operasi yang cukup lengkap di sini." Suster Tuti menatap dokter Adit dengan takjub. "Operasi kasar di sini?" tanya Suster Tuti. "Tidak mungkin. Kita tidak memiliki fasilitas untuk melakukan operasi kaisar." "Dear," Adit menatap Suster Tuti dengan tatapan yang tegur. "Kita bisa melakukannya," kata dokter Adit. "Saya bisa melakukan operasi kasar dengan alat yang terbatas." Suster Tuti masih meragukan kemampuan dokter Adit, tapi ia menurut pada dokter Adit. Ia tahu bahwa Dear Adit adalah dokter yang hebat. Dear Adit melakukan operasi kasar dengan alat yang terbatas. Ia menggunakan teknik bedah canggih yang ia pelajari di luar negeri. Ia bergerak dengan cepat dan teliti. Suster Tuti melihat operasi itu dengan takjub. Ia tidak percaya bahwa dokter Adit bisa melakukan operasi kasar dengan alat yang terbatas. Operasi itu berjalan dengan lancar. "Alhamdulillah, Dear," Adit mengucapkan syukur setelah selesai melakukan operasi. Seorang bayi perempuan lahir dengan sehat. Ibu dan bayinya dirawat di ruang inap. "Terima kasih, dokter," kata pria muda itu. "Anda telah menyelamatkan istri dan anak saya." "Dear," Adit menggeleng kepala. "Tidak apa-apa," kata dokter Adit. "Itu adalah tugas saya sebagai dokter." Kabar kehebatan dokter Adit semakin menyebar. Orang-orang mulai menghormati dokter Adit. Mereka menganggap dokter Adit sebagai pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke rumah sakit dengan wajah pucat dan lemah. Ia mengatakan bahwa ia mengalami penyakit jantung yang sudah lama ia derita. "Dokter, tolong saya," kata wanita tua itu dengan suara gemetar. "Saya sudah lama mengalami penyakit jantung ini. Saya takut jika penyakit ini kambuh lagi." "Dear," Adit memeriksa wanita tua itu dengan seksama. Ia menemukan bahwa wanita tua itu memang mengalami penyakit jantung yang serius. Ia memerlukan perawatan khusus dan obat-obatan yang tepat. "Ibu harus diopnam," kata dokter Adit. "Kami perlu melakukan beberapa tes untuk mengetahui kondisi jantung ibu. Kami juga perlu memberikan obat-obatan yang tepat." "Tapi dokter, saya tidak punya uang untuk mengobati penyakit ini," kata wanita tua itu, suaranya bergetar. "Dear," Adit menatap wanita tua itu dengan sedih. Ia tahu bahwa wanita tua itu adalah orang miskin yang hidup sebatang kara. Ia takut jika wanita tua itu harus diopnam karena tidak memiliki uang untuk mengobati. "Ibu, jangan khawatir," kata dokter Adit. "Saya akan menanggung biaya rawat inap ibu." Wanita tua itu terkejut. "Tidak usah, dokter," kata wanita tua itu. "Saya bisa mencari uang untuk mengobati penyakit saya." "Dear," Adit menggeleng kepala. "Tidak apa-apa, ibu," kata dokter Adit. "Saya ingin membantu ibu." Ia tahu bahwa ia harus menolong wanita tua ini. Ia tidak bisa membiarkan wanita tua itu mengalami penderitaan hanya karena tidak memiliki uang. "Dear," Adit mengantarkan wanita tua itu ke ruang inap. Ia memeriksanya dengan seksama dan memerintahkan Suster Tuti untuk memberikan obat-obatan yang diperlukan. "Suster," kata dokter Adit, "beri ibu obat ini 3 kali sehari." "Baik, dokter," jawab Suster Tuti sambil menerima obat-obatan dari dokter Adit. "Dear," Adit menatap wanita tua itu dengan tatapan yang penuh kehangatan. "Ibu, jangan khawatir," kata dokter Adit. "Saya akan mengobati penyakit ibu dengan sebaik-baiknya." Wanita tua itu tersenyum lemah. "Terima kasih, dokter," bisiknya. Suster Tuti menatap dokter Adit dengan tatapan yang penuh kekaguman. Ia merasa terharu melihat kebaikan hati dokter Adit. Ia tahu bahwa dokter Adit bukanlah dokter yang hanya mengejar uang. Dokter Adit adalah dokter yang benar-benar ingin menolong orang lain. Beberapa hari kemudian, kondisi wanita tua itu mulai membaik.
Ia tidak lagi merasakan sesak di dada dan bisa beraktivitas dengan lebih mudah. Alhamdulillah, wanita tua itu mengucapkan syukur. Ibu sudah sembuh, kata dokter. Adit tersenyum lemah. Terima kasih, dokter, kata wanita tua itu. Anda telah menyelamatkan hidup saya, dear. Adit menggeleng kepala. Tidak apa-apa, ibu, kata dokter. Adit, itu adalah tugas saya sebagai dokter. Kabar kehebatan dokter Adit semakin menyebar. Orang-orang mulai menghormati dokter Adit. Mereka menganggap dokter Adit sebagai pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. Suatu hari, seorang pria muda datang ke rumah sakit dengan wajah panik. Ia mengatakan bahwa istrinya sedang mengalami persalinan sulit. Dokter, tolong istri saya, kata pria muda itu dengan suara gemetar. Istri saya sudah mengalami persalinan selama 2 hari ini, tapi bayinya belum keluar. Dear, Adit langsung menuju rumah pria muda itu. Ia memeriksa istri pria muda itu dengan seksama. Dear, Adit menemukan bahwa istri pria muda itu mengalami persalinan sulit karena posisi bayinya tidak normal. Kita perlu melakukan operasi kasar, kata dokter Adit. Tapi kita tidak memiliki alat operasi yang cukup lengkap di sini. Suster Tuti menatap dokter Adit dengan takjub. Operasi kasar di sini? Tanya Suster Tuti. Tidak mungkin. Kita tidak memiliki fasilitas untuk melakukan operasi kaisar. Dear, Adit menatap Suster Tuti dengan tatapan yang teguh. Kita bisa melakukannya, kata dokter Adit. Saya bisa melakukan operasi kaisar dengan alat yang terbatas. Suster Tuti masih meragukan kemampuan dokter Adit, tapi ia menurut pada dokter Adit. Ia tahu bahwa Dear, Adit adalah dokter yang hebat. Dear, Adit melakukan operasi kasar dengan alat yang terbatas. Ia menggunakan teknik bedah canggih yang ia pelajari di luar negeri. Ia bergerak dengan cepat dan teliti. Suster Tuti melihat operasi itu dengan takjub. Ia tidak percaya bahwa dokter Adit bisa melakukan operasi kasar dengan alat yang terbatas. Operasi itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Dear. Adit mengucapkan syukur setelah selesai melakukan operasi. Seorang bayi perempuan lahir dengan sehat. Ibu dan bayinya dirawat di ruang inap. Terima kasih, dokter, kata pria muda itu. Anda telah menyelamatkan istri dan anak saya. Dear, Adit menggeleng kepala. Tidak apa-apa, kata dokter Adit. Itu adalah tugas saya sebagai dokter. Kabar kehebatan dokter Adit semakin menyebar. Orang-orang mulai menghormati dokter Adit. Mereka menganggap dokter Adit sebagai pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke rumah sakit dengan wajah pucat dan lemah. Ia mengatakan bahwa ia mengalami penyakit jantung yang sudah lama ia derita. Dokter, tolong saya, kata wanita tua itu dengan suara gemetar. Saya sudah lama mengalami penyakit jantung ini. Saya takut jika penyakit ini kambuh lagi. Dear, Adit memeriksa wanita tua itu dengan seksama. Ia menemukan bahwa wanita tua itu memang mengalami penyakit jantung yang serius. Ia memerlukan perawatan khusus dan obat-obatan yang tepat. Ibu harus diopname, kata dokter Adit. Kami perlu melakukan beberapa tes untuk mengetahui kondisi jantung ibu. Kami juga perlu memberikan obat-obatan yang tepat. Tapi dokter, saya tidak punya uang untuk mengobati penyakit ini, kata wanita tua itu, suaranya bergetar. Dear, Adit menatap wanita tua itu dengan sedih. Ia tahu bahwa wanita tua itu adalah orang miskin yang hidup sebatang kara. Ia takut jika wanita tua itu harus diopnam karena tidak memiliki uang untuk mengobati. Ibu, jangan khawatir, kata dokter Adit. Saya akan menanggung biaya rawat inap ibu. Wanita tua itu terkejut. Tidak usah, dokter, kata wanita tua itu. Saya bisa mencari uang untuk mengobati penyakit saya. Dear, Adit menggeleng kepala. Tidak apa-apa, ibu, kata dokter Adit. Saya ingin membantu ibu. Ia tahu bahwa ia harus menolong wanita tua ini. Ia tidak bisa membiarkan wanita tua itu mengalami penderitaan hanya karena tidak memiliki uang. Dear, Adit mengantarkan wanita tua itu ke ruang inap. Ia memeriksanya dengan seksama dan memerintahkan Suster Tuti untuk memberikan obat-obatan yang diperlukan. Suster, kata dokter Adit, beri ibu obat ini 3 kali sehari. Baik, dokter, jawab Suster Tuti sambil menerima obat-obatan dari dokter Adit. Dear, Adit menatap wanita tua itu dengan tatapan yang penuh kehangatan.
Ibu, jangan khawatir, kata dokter. Adit, saya akan mengobati penyakit ibu dengan sebaik-baiknya. Wanita tua itu tersenyum lemah. Terima kasih, dokter, bisiknya. Suster Tuti menatap dokter Adit dengan tatapan yang penuh kekaguman. Ia merasa terharu melihat kebaikan hati dokter Adit. Ia tahu bahwa dokter Adit bukanlah dokter yang hanya mengejar uang. Dokter Adit adalah dokter yang benar-benar ingin menolong orang lain. Beberapa hari kemudian, kondisi wanita tua itu mulai membaik. Ia tidak lagi merasakan sesak di dada dan bisa beraktivitas dengan lebih mudah. Alhamdulillah, wanita tua itu mengucapkan syukur. Ibu sudah sembuh, kata dokter Adit tersenyum lemah. Terima kasih, dokter, kata wanita tua itu. Anda telah menyelamatkan hidup saya, dear. Adit menggeleng kepala. Tidak apa-apa, ibu, kata dokter Adit. Itu adalah tugas saya sebagai dokter. Kabar kehebatan dokter Adit semakin menyebar. Orang-orang mulai menghormati dokter Adit. Mereka menganggap dokter Adit sebagai pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. Suatu hari, seorang pria muda datang ke rumah sakit dengan wajah panik. Ia mengatakan bahwa istrinya sedang mengalami persalinan sulit. Dokter, tolong istri saya, kata pria muda itu dengan suara gemetar. Istri saya sudah mengalami persalinan selama 2 hari ini, tapi bayinya belum keluar. Dear, Adit langsung menuju rumah pria muda itu. Ia memeriksa istri pria muda itu dengan seksama. Ia menemukan bahwa istri pria muda itu mengalami persalinan sulit karena posisi bayinya tidak normal. Kita perlu melakukan operasi kasar, kata dokter Adit. Tapi kita tidak memiliki alat operasi yang cukup lengkap di sini. Suster Tuti menatap dokter Adit dengan takjub. Operasi kasar di sini? Tanya Suster Tuti. Tidak mungkin. Kita tidak memiliki fasilitas untuk melakukan operasi kaisar. Dear, Adit menatap Suster Tuti dengan tatapan yang teguh. Kita bisa melakukannya, kata dokter Adit. Saya bisa melakukan operasi kasar dengan alat yang terbatas. Suster Tuti masih meragukan kemampuan dokter Adit, tapi ia menurut pada dokter Adit. Ia tahu bahwa Dear, Adit adalah dokter yang hebat. Dear, Adit melakukan operasi kasar dengan alat yang terbatas. Ia menggunakan teknik bedah canggih yang ia pelajari di luar negeri. Ia bergerak dengan cepat dan teliti. Suster Tuti melihat operasi itu dengan takjub. Ia tidak percaya bahwa dokter Adit bisa melakukan operasi kasar dengan alat yang terbatas. Operasi itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Dear. Adit mengucapkan syukur setelah selesai melakukan operasi. Seorang bayi perempuan lahir dengan sehat. Ibu dan bayinya dirawat di ruang inap. Terima kasih, dokter, kata pria muda itu. Anda telah menyelamatkan istri dan anak saya. Dear, Adit menggeleng kepala. Tidak apa-apa, kata dokter Adit. Itu adalah tugas saya sebagai dokter. Kabar kehebatan dokter Adit semakin menyebar. Orang-orang mulai menghormati dokter Adit. Mereka menganggap dokter Adit sebagai pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. Suatu hari, seorang pria tua datang ke rumah sakit. Ia terhuyung-huyung, wajahnya pucat pasi. Ia memegangi dadanya, seolah menahan rasa sakit yang hebat. Tolong, bisiknya, suaranya lemah. Dear, Adit langsung memeriksanya. Ia menemukan bahwa pria tua itu mengalami serangan jantung. Ia memerlukan perawatan intensif segera. Suster, siapkan alat penanganan serangan jantung, perintah dokter Adit. Suster Tuti bergerak cepat mengambil alat-alat yang diperlukan dokter Adit dengan sigap melakukan prosedur pertolongan pertama. Ia memberikan obat-obatan yang diperlukan dan melakukan pemantauan terhadap kondisi pria tua itu. Dokter, bagaimana kondisi pria tua itu? Tanya Suster Tuti dengan khawatir. Ia sedang mengalami serangan jantung, jawab dokter Adit. Kita perlu membawanya ke rumah sakit yang lebih lengkap untuk mendapatkan perawatan intensif. Suster Tuti mengangguk. Ia tahu bahwa rumah sakit di pedalaman itu tidak memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk menangani serangan jantung. Dokter, bagaimana kita bisa membawanya ke rumah sakit yang lebih lengkap? Tanya Suster Tuti. Dear, Adit menatap Suster Tuti dengan tatapan yang teguh. Kita akan menggunakan helikopter, kata dokter Adit. Suster Tuti terkejut. Helikopter? Dari mana kita mendapatkan helikopter? Tanya Suster Tuti. Dear, Adit tersenyum lembut. Jangan khawatir, Suster, kata dokter
Adit. Saya sudah menghubungi pihak yang berwenang. Helikopter akan segera tiba. Suster Tuti tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Dr. Adit memiliki koneksi yang luas. Ia mulai merasa takjub dengan kehebatan Dr. Adit. Tidak lama kemudian, sebuah helikopter mendarat di halaman rumah sakit. Petugas medis masuk ke dalam helikopter, membawa pria tua itu ke rumah sakit yang lebih lengkap. Dear, Adit menatap helikopter itu pergi dengan tatapan yang penuh harap. Ia berdoa agar pria tua itu bisa selamat. Beberapa hari kemudian, Dr. Adit menerima kabar baik. Pria tua itu telah sembuh dan bisa pulang ke rumah. Dr. Adit merasa lega dan bersyukur. Alhamdulillah, gumam Dr. Adit. Berita kehebatan Dr. Adit semakin terkenal. Ia dikenal sebagai dokter ajaib yang bisa mengobati penyakit apa saja. Orang-orang dari desa-desa sekitar mulai berdatangan ke rumah sakit untuk mengobati penyakit mereka. Suatu hari, seorang wanita datang ke rumah sakit dengan wajah sedih. Ia menceritakan bahwa suaminya sedang sakit berat. Suaminya mengalami penyakit langkai yang sulit diobati. Dokter, tolong suami saya, kata wanita itu dengan suara gemetar. Saya sudah mencari obat ke berbagai tempat, tapi tidak ada yang bisa mengobati penyakit suami saya. Dear, Adit menatap wanita itu dengan tatapan yang penuh simpati. Ia memeriksa suami wanita itu dengan seksama. Ia menemukan bahwa suami wanita itu memang mengalami penyakit langka yang sulit diobati. Saya akan mencoba mengobati suami ibu, kata Dr. Adit. Tapi saya harus melakukan beberapa tes terlebih dahulu. Dear, Adit melakukan beberapa tes pada suami wanita itu. Ia menganalisis hasil tes itu dengan seksama. Ia mencari informasi tentang penyakit itu di internet dan buku-buku kedokteran. Beberapa hari kemudian, Dear, Adit menemukan obat-obatan yang tepat untuk mengobati penyakit suami wanita itu. Ia memberikan obat-obatan itu pada suami wanita itu dan memantau kondisi suami wanita itu dengan seksama. Beberapa minggu kemudian, kondisi suami wanita itu mulai membaik. Ia bisa beraktivitas dengan lebih mudah dan wajahnya tidak lagi terlihat pucat. Alhamdulillah, wanita itu mengucapkan syukur. Suami ibu sudah sembuh, kata Dr. Adit tersenyum lemah. Terima kasih, dokter, kata wanita itu. Anda telah menyelamatkan hidup suami saya. Dear, Adit menggeleng kepala. Tidak apa-apa, kata Dr. Adit. Itu adalah tugas saya sebagai dokter. Kabar kehebatan Dr. Adit semakin terkenal. Orang-orang mulai menghormati Dr. Adit. Mereka menganggap Dr. Adit sebagai pahlawan yang menyelamatkan hidup mereka. Suatu hari, seorang pria muda datang ke rumah sakit. Ia mencari Dr. Adit. Dokter, saya ingin berterima kasih pada Anda, kata pria muda itu. Anda telah menyelamatkan hidup saya. Dear, Adit terkejut. Ia tidak mengenal pria muda itu. Saya tidak mengenal Anda, kata Dr. Adit. Saya adalah anak dari pria tua yang Anda tolong beberapa waktu yang lalu, kata pria muda itu. Ia mengalami serangan jantung dan Anda membantunya mendapatkan perawatan intensif. Dear, Adit terkejut. Ia terkejut melihat pria muda itu sehat dan cerah. Terima kasih, dokter, kata pria muda itu lagi. Anda telah memberikan hidup baru bagi ayah saya. Dear, Adit tersenyum lemah. Ia merasa lega dan bersyukur telah bisa menolong orang lain. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai dokter, kata Dr. Adit. Sejak hari itu, Dr. Adit tetap bertugas di rumah sakit di pedalaman itu. Ia terus menolong orang lain dan menjalin hubungan baik dengan staf rumah sakit. Ia menemukan kebahagiaan dalam menolong orang lain. Ia menemukan makna hidup yang sebenarnya di tempat yang terpencil itu. Ia merasa bahagia karena ia bisa membantu orang lain dan memberikan harapan baru bagi mereka. Ia menemukan makna hidup yang sebenarnya di tempat yang terpencil itu.